Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanti-kanti yang berada di rumahku karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kita ke dan kabar Jambi pada edisi Minggu 8 September 2024. Ya nyelap lagi hari Minggu biasa detik dengan kondangan. Nah, biar kanti-kanti kita kok masih nonton kita kasih lah apa pantun, nyanyi, ramah apa. Cobalah. Dapat ayo. Rama be. Oh iya. Iya, saya ngalah. Rama be ngasih lah pantun. Saya mikir bentar ya. Oh iya boleh. Bentar be yang satu segmen. Iya, kaget kan kancing ngantuk dengan iya. Nah, nak pantun. Sambut elok ya. Iya boleh. Nah, siang-siang makan buah duku. Enak. Oh elok, salah elok. Buah duku melia ada mau Jambi. Jauh ya, aduh lah di Jambi kok. Datuk Nyai kaget lah ke Jamban tuh. Iyo. Enak nengok kami kau dulu dia berkabar Jambi. Betul pula kata budak aku tak benar. Kaget lah ke Jamban yang kelompok saya bela saya belum berbasuhnya lah juga hari kau. Lah berbasuh hari kau? Belum. Saya nyela kayu panas, saya nak berbasuh. Pula ada. Cuma kita kau lagi di siko macam mana? Kagi aku ikut kelompok ganti-ganti kita berbasuh. Lah tu senja hari. Tak apa-apa, bisa untuk besok hari lagi jemur apalagi kan masih cuaca panas kan kemarau. Masih kemarau kan panas hilang. Dia biasa rasain tenggorokan saya lah ada enak, batuk kan anginnya kok lain rasanya. Kabut asap ya pada. Benang aja lah. Apalagi mungkin ganti-ganti kita juga lah bisa prediksi kok. Hari kok mungkin lah tahu kabar apa beda ya ramai. Nah, jadi ganti-ganti mungkin sesuai prediksi. Ganti-ganti. Nah, tim redaksi kami juga lah nyiapin sejumlah informasi penting dan menarik untuk ganti-ganti di antara 20 hektar lahan di Desa Muaro Singoan terbakar. Nah, selanjutnya 40 titik panas terjadi sepanjang bulan Agustus 2024. 1.800 hektar persawahan padi kekeringan. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya Karani Utari dan saya Rahmatul Uzma Ikola berkabar Jambi selengkapnya. Kanti-kanti mengawali berita kita pada siang Iko, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Batanghari balik terjadi pada Senin siang. Petugas butuh waktu berjam-jam untuk memadamkan api di lokasi lahan terbakar tersebut. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari terjadi lagi. Kali ini titik api terpantau di Desa Muaro Singoan pada Senin siang kemarin. Sedikitnya ada 20 hektar lahan perkebunan dan semak belukar di lokasi tersebut angus terbakar. Pihak BPBD Batanghari dibantu pihak kepolisian dan warga setempat melakukan upaya pemadaman. Butuh waktu hingga 4 jam untuk madami api. Pengelola penanggulangan bencana Anwar mengatakan karhutlah terjadi di atas lahan perkebunan punya warga. Belum diketahui penyebab atau asal mula munculnya api. Pihak BPBD mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya yang punya lahan supaya tidak buka lahan dengan cara membakar yang bisa merugikan banyak pihak. Memang benar kejadiannya di Batanghari yaitu di Desa Singoan. Lebih kurang setelah kami prediksi itu sekitar 20 hektar. Itu ada 3 hektar itu lahan warga, lebihnya itu semak belukar. Berdasarkan data BPBD Batanghari selama tahun 2024 Iko, total hampir 200 hektar lebih lahan di Batanghari terbakar. Dan kondisi Iko diduga kuat adanya unsur kesengajaan. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Apa hal itu? Batuk emang dari kemarin kok kan ada hari apa tu sore saya balik kerja dak. Dari luar dari perumahan tu kan lah ada be apa nama itu kalau kita bakar tu ada warna hitam nyebet apa? Abu-abu itu kan besar-besar apalah kata saya tu dak kebakaran di mana lah. Siapa bakar sampah sore kok saya bawa motor tu sampai masuk dalam alam saya kelelepan motor. Sampailah dekat rumah lagi dak makan banyak dak ya. 30 macam apa kebakaran takut kan rumah tu. Datik dah nampak lah sampai tu. Kan tinggi tu kan gelap di mana-mana banyak dan abu tu. Balik tu ke rumah lah kan nanya mak saya, "Mak, apa asap kau banyak sampai dalam kamar masuk?" Debu yo? Iya, asap besar-besar nanya lah mak saya. Kebakaran tu hutan sana tu kata. Ya, hobi dari kemarin kata belum padam. Iya, lamanya Jadi kata itu lah dipadami ternyata mungkin karena tanda-tanda rambut. Tu
kebakar lagi, tak tahu banyak papan di daerah situ tuh kayu itu habis kan, rupa kebakaran lagi. Hari pertama tuh lah habis api nah besok itu bakar lagi, tak tahu kalau masih ada ternyata pulang ganti-ganti. Kalau tadi kabar kalau cara dibuka lahan cara dibakar tuh lamunya lah sampai terbatuk saya sampai sekarang kan angin itu angin asap kering belum lagi tedok tuh bangun-bangun ya Rabbi lah bersapu rumah saya tuh kalau ada bujang main ke rumah saya dikira saya tak nyapu rumah kalau penyegan iya padahal itu kakak-kakak apa kebakaran ganti-ganti nah kita masih ke kabar terkait kebakaran lagi kok hayo ganti-ganti kebakaran lahan juga terjadi di Kabupaten Muaro Jambi gedangnya api dan dikitnya sumber air jadi kendala petugas pas nak madami api. Meski sempat padam, namun kebakaran hutan dan lahan balik terjadi di lahan perkebunan kelapa sawit milik warga desa Talangduku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Puluhan tim Satgas dari TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat peduli api terus berjibaku memadamkan api. Banyaknya rumput kering dan cuaca panas ekstrim serta kencangnya angin membuat api cepat merambat. Setelah berjibaku sekitar 7 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan oleh petugas. Atas peristiwa tersebut, ada sekitar 2 hektar lahan perkebunan yang terbakar, sementara penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Sekitar 25 personil yang tergabung dari TNI, Polri, maupun dari desa dan kecamatan. Jadi kurang lebih ke 2 hektar lah yang terbakar. Masyarakat yang memang di sekitaran lokasi baik itu bercocok tanam maupun mencari penghasilan lain seperti memancing agar dapat menjaga betul untuk membuang puntung rokok. Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih mengancam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi lahan yang kering dan sulitnya sumber air menjadi tantangan tim Satgas dalam penanggulangan bencana karhutla. Adam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya ganti hingga akhir Agustus 2024, puluhan kasus karhutla masih dalam tahap proses penyelidikan. Tim Gakum masih mencari penyebab di balik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Tim Gakum Satgas Karhutla terus berupaya mengungkap penyebab dan dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. Hingga akhir Agustus 2024 kini ada 45 kasus kebakaran hutan dan lahan yang masih dalam proses penyelidikan. Dari 45 kasus itu, sekitar 159 hektar lahan terbakar. Sedangkan untuk pengungkapan 45 kasus tersebut masih terkendala. Menurut Wadir Rasimsus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia, minimnya bukti hingga sanksi yang ngarah ke pelaku bikin kasus karhutla sulit terungkap. Selain itu, akses yang sulit dijangkau bikin proses penyelidikan juga terkendala. Meskipun demikian, tim Gakum tetap berusaha nuntasi kasus karhutla itu. Kita akan mengupdate penanganan perkara berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jambi, yang saat ini dilakukan penyelidikan khususnya oleh Polda Jambi dan jajaran. Itu sebanyak 12 perkara yang dilakukan penyidikan dengan 12 tersangka. Kemudian ada beberapa yang masih proses penyelidikan sebanyak 45 kegiatan. Hingga kini ada 12 orang yang ditetapi sebagai tersangka dari 12 kasus karhutla yang berhasil diungkap dan naik proses penyidikan. Belasan tersangka itu terbukti buka lahan dengan cara dibakar. Akibat ulah orang sedikitnya sekitar 49 hektar lahan terbakar. Ari Hayono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, iyalah kan. Upo sampai kini kok dah mobil pemadam tuh kilir lewat depan rumah saya tuh. Kok awak tahu? Nah, iyalah. Sengaja mati depan rumah saya ya. tonggoknya lah. Di jalan rumah tuh nengok Gila saya lewat, saya nyapu, dak keluar dari rumah tuh. Gila mobil pemadam kebakaran, nengok dia Pagi singgah ke rumah. Saya malah tinggal ke rumah kadang tuh. Topik mana dak keluar sengaja kalau saya manggil lah ndak keluar ya. Gila mobil pemadam kebakaran tahu lolong tapi emang di sana tuh banyaknya lah yo kejadiannya. Karena macam apa tuh biasanya kan buka lahan tuh lagi nih kok. Buka lahan tuh masih ya, tuh kanti-kanti dari lama rasa itu mungkin kanti-kanti lah sadar lah. Kami kok selalu gimbau juga kita kok supaya kita tidak usah buka lahan dan cara dibakar. Karena tadi kayak ramah kata tadi tuh hampir tak hari depan rumah lewat. Hampir hari lah selesai. Lah apa lah yo nak bodoh kebakaran. Tuh ikutlah ramah madami. Tak, saya ikut nonton lah, ikut baca doa. Ikut berdoa bela.
Sudah habis lah ya. Nah, selagi kalau kita sebagai masyarakat tuh kalau misalnya lagi ada pembakan emang ikut bantu doa. Iya. Jangan pula ikut rame-rame sana karena kaki bisa ngalangi petugas pas madami lah kami. Madami sibuk dia cuma Mokam bikin SB. Tapi kalau untuk ngasih informasi mungkin tak apa-apa. Cuma jangan lama-lama nih jangan sampai ganggu. Nah, untuk terkait dengan penanggulangan bencana itu juga ramah. Ternyata Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Jambi minta penegak hukum untuk tindak tegas perusahaan yang lalai dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Tindakan tegas itu bertujuan supaya perusahaan juga berperan aktif guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Bencana kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini masih menjadi perhatian khusus tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Masih tinggi intensitas kebakaran hutan dan lahan dikarenakan Provinsi Jambi masih memasuki puncak musim kemarau. Beberapa upaya terus dilakukan petugas guna mencegah lahan yang terbakar biar tidak terus meluas. Selain menerjunkan tim pemadam api, tim Satgas turut melakukan penindakan bagi siapapun yang nekat membakar hutan dan lahan. Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang turut menyoroti insiden kebakaran hutan dan lahan minta penegak hukum untuk menindak tegas pada siapapun yang menyebabkan kebakaran, termasuk pihak perusahaan yang terus bertanggung jawab apabila ditemukan kebakaran lahan di area perusahaan. Kita lihat kejadian kurang sebulan yang lalu terjadi penangkapan petani di Tebo, dan ini kan berbanding terbalik. Seharusnya perusahaan besar juga harus ditindak. Perusahaan yang terbakar dan terbukti bahwa kebakaran itu terjadi di wilayah izin mereka juga harus ditindak, bukan hanya masyarakat kecil. Hingga saat itu penyidik kepolisian Polda Jambi dan jajaran telah menetapkan 12 orang tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Pada tersangka yang ditangkap diduga terlibat dan menjadi penyebab kebakaran lahan balik terjadi di Provinsi Jambi. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya masih terkait kebakaran hutan Kadikanti sepanjang bulan Agustus 2024 masih tercatat 40 titik panas terdeteksi di Kabupaten Sarolangun, sementara luas lahan yang terbakar telah mencapai 140 hektar. BPBD minta masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pada musim kemarau 2024, kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi setiap hari di wilayah Kabupaten Sarolangun. Lahan yang terbakar didominasi semak belukar dan kebun sawit punya warga yang tidak terurus. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun, Yed Aswadi mengatakan, dari Januari hingga akhir Agustus pihaknya nyatat sebanyak 190 titik panas terdeteksi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Dari jumlah itu, cuma sekitar 10% yang tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jumlah titik panas terbanyak terdeteksi di bulan Agustus 2024 sebanyak 40 titik. Kondisi itu dipengaruhi adanya peningkatan musim panas seiring berkurangnya curah hujan dan masih adanya sebagian warga yang buka lahan dengan cara membakar, sehingga titik panas bermunculan di 4 kecamatan yang rawan karhutla. Kalau kemarin terakhir pada saat apel gelar pasukan itu lebih kurang 140 hektar. Sehari ini mungkin sudah naik. Cuma belum sempat merekap karena sudah setiap hari jadi belum sempat merekap. BPBD Sarolangun ngimbau dan ingati warga untuk selalu waspada terkait dengan perubahan cuaca dan minta supaya mengurangi dan batasi aktivitas di luar rumah di saat jelang siang hingga sore hari. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kadikanti kagik lah kondangan tuh, karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya tanaman padi mati, petani di Senang Moro Jambi rugi puluhan juta rupiah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, kabar selanjutnya ganti-ganti, pemerintah Kabupaten Moro Jambi nganggari 2,9 rupiah untuk pembangunan sumur bor. Sumur yang nak dibangun niko bertujuan untuk mengatasi krisis air bersih bagi warga di daerah rawan kekeringan. Selain menyalurkan air bersih pada warga yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau,
pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bakal membangun 13 titik sumur bor untuk warga. Belasan titik tersebut tersebar beberapa kecamatan, iaitu Kecamatan Sekernan 5 titik, Mestung 3 titik, kemudian Kecamatan Jambi Luar Kota dan Sungai Gelam masing-masing 2 titik, dan Kumpeh Ulu terdapat 1 titik pembangunan sumur bor. Kadis PUPR Muaro Jambi Yultasmi mengatakan, realisasi pembangunan sumur bor tersebut sejauh ini masih dalam proses kontrak dengan pekerja. Pemkab optimis pembuatan sumur bor di daerah rawan kekeringan bakal terrealisasi pada tahun ini. Ya, proses kontrak dulu. Begitu kontrak, nanti kalau sudah dikirim siapa penyedianya akan berkoordinasi untuk ke lapangan. Kan proses fisiknya tidak makan waktu lama. Sementara besaran anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai 2,1 miliar rupiah untuk masing-masing sumur ditafsir menghabiskan anggaran sekitar 165 juta rupiah. Sedangkan untuk pengelolaan sumur, KG bakal diserahkan pada pemerintah desa setempat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ianya lah ganti-ganti. Jadi di musim kemarau selain dengan rentan kebakaran tadi, juga rentan ada daerah yang rawan kekeringan. Semoga tadi sumur bor yang dibuat pemerintah tuh bermanfaat untuk ganti-ganti kita yang tinggal di daerah yang rawan kekeringan. Nah, sumur saya kok kayak kekeringan kok. Iyalah, awak dekat sungai, seberang kekeringan apa? Kaget kalau awak ngambil air sungai, kaget sangkuan tu air. Tak ada dah. Nah, selain di Kabupaten Muaro Jambi, ternyata masih ada 9 titik panas terpantau di Kabupaten Muaro Jambi. Kemunculan titik panas Iko tersebar di Kecamatan Kumpeh Ulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi mendeteksi adanya kemunculan 9 titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sebagian titik hotspot Iko terdapat di Kecamatan Kumpeh Ulu. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widyastuti mengatakan titik panas yang terdeteksi Iko berdasarkan pantauan dari satelit Aqua dan satelit Suomi NPP atau National Polar Orbiting Partnership. Sementara itu untuk tingkat kepercayaan titik panas yang terdeteksi masih pada tingkat kepercayaan sedang, yakni 30-79%. Seri negasi tim Satgas Samo warga tetap waspada terkait potensi kebakaran hutan dan lahan karena kondisi cuaca masih panas yang bisa micu timbulnya titik panas. Titik panas yang terdeteksi di Kabupaten Muaro Jambi 9 titik kemarin itu kami temukan di Kumpeh Ulu. Penyebabnya bisa jadi karena ada kebakaran hutan ataupun titik panas lainnya. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Manggala-Agni serta BPBD terus berupaya pencegahan terjadi kebakaran. Tim Satgas masih disiagakan di daerah rawan terbakar, macam di Kecamatan Kumpeh yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanjung Jabung Timur. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Masih di Kabupaten Muaro Jambi ganti-ganti, 1.000 lebih lahan pesawahan mengalami kekeringan. Tanaman padi yang terancam gagal panen Iko tersebar di 6 kecamatan. Sebanyak 4.000 hektar lahan pesawahan telah ditanami pada musim tanam tahun 2024 Iko. Dari jumlah tersebut terdapat 1.800 hektar lahan pesawahan di Kabupaten Muaro Jambi dilanda kekeringan. Sulitnya mendapatkan pasokan air membuat tanaman padi para petani terancam mati dan gagal panen. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Perumahan Lubis mengatakan, untuk mengatasi kekeringan tersebut, pemerintah telah menyalurkan bantuan 136 pompa air untuk petani dan lahan pesawahannya yang mengalami kekeringan. Dengan bantuan yang diberikan, diharapkan tanaman padi yang terancam gagal panen dapat kembali pulih jelang musim panen tiba. Ribuan hektar lahan pertanian yang mengalami kekeringan tersebut tersebar di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Sekernan, Jaluko, Taman Rajo, Marosebo, Kumpeh, dan Kecamatan Kumpeh Ulu. Dengan adanya bantuan ini, kita bisa menyelamatkan. Sebagian besar itu selamat. Yang mempunyai sumber air. Yang kita khawatirkan sekarang ini adalah yang tidak ada sumber airnya. Berdasarkan catatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 5.200 hektar lahan persawahan. Tapi yang bisa dikelola oleh petani cuma 4.000 hektar. Sedangkan 1.200 hektar tidak bisa dikelola sama sekali karena mengalami kekeringan dan kurangnya minat warga untuk jadi petani.
Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Masih di Muaro Jambi, kanti-kanti puluhan hektar tanaman padi milik petani di Senaung, Muaro Jambi gagal panen. Hujan yang tidak kunjung turun membuat tanaman padi mengering hingga mati. Dampak dari musim kemarau, tanaman padi pesawahan tak ada hujan punya petani di Desa Senaung, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi gagal panen. Seluas 23 hektar lahan ngering karena tidak dapat pasokan air. Hujan yang tidak turun sejak 3 bulan terakhir di wilayah Iko bikin pertumbuhan terhambat hingga tanaman padi ngering dan mati. Menurut petani, musim kemarau tahun Iko cukup parah dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tanaman yang mati bikin para petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Seorang petani Sayut Tidahlah mengatakan, di usia padi yang lah masuk 60 hari, seharusnya lah berbuah, tapi dikarenakan tak dapat pasokan air, bikin tanaman padi punya petani tidak mengeluarkan buah dan dinyatakan gagal panen. Ini terancam apa sudah dinyatakan gagal, loh? Kalau perhitungan saya nampaknya gagal, Pak. Sudah gagal ya? Iya, walaupun pamono ada hujan, tak ada bagus lagi, Pak. Petani berharap pemerintah bisa menyediakan bibit padi untuk orang koh. Para petani rencanakan bakal nanam padi lagi kalau hujan bakal turun pada bulan September iko. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Untuk perhatian juga dengan kanti-kanti kita yang di Muaro Jambi itu banyaknya lah kanti-kanti yang petani sawai kekeringan karena hujan jarang, kini kok musim panas, sentana memang kekeringan, tapi juga pemerintah kita lah nyaluri bantuan tadi ramai ada sumur, ada pompa air juga, semoga cepat hujan turun. Nah juga kanti-kanti di musim kemarau kok ternyata BMKG juga memprediksi di Provinsi Jambi kok lah nak turun hujan juga. Nah memang meskipun di Agustus kok memang masih puncak musim kemarau kan, tapi katoi memang agak ada juga hujan yang nak turun. Nah, jadi sebagian wilayah diprediksi masih berpotensi untuk hujan dalam sepekan ke depan kaki wilayah barat Provinsi Jambi bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. BMKG Provinsi Jambi memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah barat Provinsi Jambi. Masih tinggi intensitas curah hujan Iko dikarenakan ada pergeseran angin yang melintasi wilayah tersebut hingga memicu terjadi awan penghujan. Petugas Perakiraan Hujan BMKG Provinsi Jambi Okta mengatakan, meski saat Iko Provinsi Jambi tengah memasuki puncak musim kemarau, namun potensi hujan diprediksi masih akan terjadi di Provinsi Jambi. Potensi hujan tersebut diprediksi bakal terjadi di sejumlah wilayah bagian barat Provinsi Jambi dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Meski berpotensi hujan, namun insiden kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi juga masih berpotensi terjadi di Provinsi Jambi. Hal itu terlihat dari pantauan titik panas di Provinsi Jambi pada Agustus 2024 yang mencapai 724 titik. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak masuk ke lambu dulu karena saya Numpu Iko, kami masih bakal baik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya sebanyak 1.500 lebih daftar pemilih sementara merupakan warga SAD. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti karena masih menjumpai kami di Berkabar Jambi. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya kanti-kanti. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi menyatakan lebih dari 317.619 daftar pemilih sementara ada terdapat 1.561 DPS yang merupakan warga suku anak dalam. Dari 317.619 daftar pemilih sementara DPS untuk pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi, ada 1.561 DPS yang merupakan warga suku anak dalam. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kuniati Nasution mengatakan, ribuan DPS yang merupakan SADIKO tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Mestong Desa Nyogan, habis itu Kecamatan Baha Utara Desa Makanding, Talang Datar, dan Pinang Tinggi.
Salah sikok fokus pihak penyelenggara kini ialah pemilih pemula dari SAD yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Kalau kita pendampingan khusus, mungkin kita lebih fokus ke pemilih SAD yang belum rekam KTPL ya. Nanti akan kita dampingin oleh rekan-rekan PPS dan PPK. Namun kalau kita di Muaro Jambi kan SAD-nya sudah tidak lagi berpindah-pindah, sudah punya tempat tinggal yang tetap, jadi lebih gampang untuk mengakomodirnya. Rika Kuniati Nasution berharap peran serta perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat dalam perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muaro Jambi untuk warga SAD. Sementara untuk pleno penetapan daftar pemilih tetap di tingkat KPU Kabupaten dijadwali pada 14 hingga 21 September lagi. Multazam TVRI Jambi melaporkan. Well, biasa ada ribuan lebih kanti-kanti kita yang magasukan dalam udah ngelakuin perekaman KTP dan masuk dalam daftar pemilih sementara. Orang makan kita tahu tadi katanya kan kanti kita yang magasukan dalam tinggal itu pindah-pindah, ada tetap. Jadi emang susah untuk melakukan perekaman KTP tadi. Cuma nengok dari data tadi ada ribuan lebih. Banyak juga. Banyak yang udah terekam luar biasa emang kerja dari penyelenggara pemilu pilkada kita untuk merekam KTP bagi kanti-kanti magasukan dalam, dan juga mungkin memang kanti-kanti kita yang warga suku anak Damiko memang perlu lebih lagi untuk dikasih informasi terkait politik, karena mereka memang belum tahu banyak niat terkait dengan politik. Mungkin kanti-kanti yang bisa mengakses ke sana bisa juga memberikan pemahaman kepada kanti-kanti kita yang warga suku anak Damiko terkait dengan politik supaya lebih melek lagi orang ko dengan politik, khususnya untuk pilkada lagi. Jadi orang ko memang benar-benar milih sesuai dengan yang sesuai hati nurani lah. Tahu oh ternyata macam ko untuk memilih pemimpin. Oh ternyata saya ko memilih pemimpin ko yang berdasarkan niko dan juga bagaimana tata cara lagi. Nah, selain itu kanti-kanti kita juga ada kabar terkait dengan pasca pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Bawaslu Kota Sungai Penuh tekani netralitas ASN, kepala desa dan kenetralan TNI Polri. Netralitas pada pilkada merupakan salah satu sikap yang wajib dilaksanakan oleh setiap ASN. Untuk mencegah terjadi ketidaknetralan ASN, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah biar tidak melakukan politik praktis atau menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Terutama pasca pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, Dianda Kurniawan mengatakan, hingga saat itu pihak telah menemukan sekok kasus terkait netralitas kepala desa yang diduga memihak kepada salah sekok bakal paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Pihak Bawaslu Kota Sungai Penuh telah memproses kasus tersebut dengan menemui oknum kepala desa dan minta keterangan. ASN, baik itu TNI, Polri, dan seluruh perangkat desa untuk menjaga netralitas sesuai juga dengan himbauan dari Kemendagri kemarin. Kita meminta seluruh ASN di Kota Sungai Penuh, baik itu TNI, Polri, dan seluruh dari pemerintahan desa untuk menjaga netralitas selama proses pemilihan serentak 2024 di Kota Sungai Penuh ini. Dianda Kurniawan juga menyampaikan Bawaslu telah menerima beberapa laporan dari masyarakat terkait hal itu. Pihak bakal melakukan penelusuran terkait laporan tersebut, baik pelanggaran administrasi pilkada maupun pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, kanti-kanti telah selesai proses pendaftaran kepala daerah. Bawaslu Kota Jambi imbau KPU agar memverifikasi dan mengkonfirmasi ke lembaga terkait keabsahan dokumen peserta pemilu. Tahapan Pilkada Serentak 2024 masih terus bergulir. Sehabis sebelumnya, pendaftaran pasangan calon kepala daerah ditutup pada 29 Agustus 2024. Di Kota Jambi, cuma ada 2 pasangan calon kepala daerah yang mendaftar, yaitu Maulana Diza dan Abdurrahman Guntur. Kini tahapan pemilu iko masuk ke penelitian persyaratan calon. Anggota Bawaslu Kota Jambi, Hazairin, mengatakan, pihaknya mengimbau supaya KPU Kota Jambi serius dalam melakukan penelitian bekas persyaratan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. KPU Kota Jambi harus verifikasi dan konfirmasi ke instansi atau lembaga terkait untuk keabsahan dokumen 2 pasangan calon itu.
Bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang dilakukan dalam 2 hari ini, pada prinsipnya Bawaslu memastikan setiap dokumen, baik itu dokumen pencalonan maupun dokumen syarat calon, itu harus ada. Khusus dokumen pencalonan itu harus ada sah dan lengkap. Sementara itu, selama pendaftaran kepala di daerah, Bawaslu Kota Jambi terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan di KPU Kota Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti letak geografis di beberapa wilayah bakal jadi perhatian jajaran Polres Batanghari. Berdasarkan pemetaan sementara, ada 2 kecamatan yang lokasi TPS jauh nian, yakni Kecamatan Marosebo Ulu dan Mosam. Berbagai upaya pengamanan bakal dilakukan jajaran Polres Batanghari dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Pilkada serentak pada tahun 2024 itu. Meski diklaim tidak ditemukan titik kerawanan konflik, namun ada beberapa daerah yang tetap menjadi perhatian khusus Polres Batanghari. Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengatakan, terdapat sejumlah daerah yang letak geografisnya cukup jauh dan sulit dilalui. Daerah tersebut menjadi tantangan bagi pihak kepolisian dalam melakukan pengawalan logistik dan pengamanan di masing-masing TPS. Berdasarkan pemetaan sementara, terdapat 2 kecamatan yang lokasi TPS cukup jauh, yaitu Kecamatan Marosebo Ulu dan Mosam. Tidak ada wilayah rawan ya, karena rawan itu berbeda dengan intinya pemetaan wilayah rawan sebenarnya tidak ada. Hanya jauh, lokasinya jauh, menyeberangi sungai dan memang agak jauh. AKBP Singgi Hermawan menambahkan untuk menjamin kelancaran dan keamanan Pilkada serentak, pihak Polres Batanghari bersama TNI bakal selalu bersiaga dan menjaga kondusivitas daerah. Ada Juniawan TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti jangan nak beranjak dulu karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Kejari tetapi mantan bendahara Desa Pangkal Duri jadi tersangka. Tetaplah bersama kami. Nah, terima kasih kanti-kanti karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami. Nah, kan nih, saya kok kan beberapa hari terakhir kan ada saya kok nak jalan ke rumah budak tu. Budak yang mana? Nah, janganlah sebut kok. Jalannya ke mana dulu pertama? Jalannya ke mana? Budaknya siapa? Yang lengkap, informasi tu 5W1H. Saya kok nak lewat jalan lintas Sumatera. Terus? Nak ke rumah budak tu. Oh, kapan? Kemarin semalam. Malam hari. Malam hari rupanya masih banyak batu bara kok di jalan kok. Oh, aku tahu. Bukannya katalah berhenti beroperasi di stop dulu. Nah, itulah tuh, tak tahu juga saya ngapa jadi balik itu. Awak ada kabar ya? Iya, ada. Untuk itu meskilah mendapati larangan untuk tidak lagi melintas di jalan umum, namun aktivitas truk angkutan batu bara iko balik tertengok dalam beberapa hari terakhir. Truk angkutan batu bara iko nekat melintas di ruas jalan lintas Morobulian pada malam hari. Aktivitas truk angkutan batu bara yang tidak lagi dibolehi melintas di jalan umum sama pemerintah Provinsi Jambi, kini mulai beroperasi lagi melintasi jalan umum pada malam hari. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah truk angkutan batu bara nekat melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman menuju arah Tempino. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo benari adanya truk angkutan batu bara yang melanggar aturan. Sebagai langkah tegas, pihaknya melakukan penindakan terhadap truk angkutan batu bara yang melanggar aturan, mulai dari ngamani kendaraan ke Polres Batanghari dan merintai para sopir truk untuk mutar arah balik kendaraannya. Kan jadi memang benar bahwa beberapa hari ini adanya angkutan batu bara yang sudah melintas melalui jalur darat menuju kota Jambi dari arah Batanghari. Memang sampai saat ini belum ada instruksi dari pemerintah, dari provinsi terkait sudah dibolehkan kembali angkutan batu bara beroperasional melalui jalur darat. Ibtu Agung Prasetyo nambahi hingga kini belum ada aturan maupun instruksi dari pemerintah Provinsi Jambi yang ngezeni truk angkutan batu bara bisa melintasi jalan umum. Ada Juniawan TVRI Jambi melaporkan.
Nah di layar tadi ada orang lewat tuh kan malam hari, jangan-jangan orang bawa motor ada awak situ tadi nampak. Masuk tapo cuma karena gelap tadi tak nampak. Untunglah pula. Untunglah pula malam hari ni nampak. Budak yang lain nengok. Nah ya Allah janganlah. Nah jadi emang kata-kata hari ini kok belum ada infonya kata tadi untuk top angkutan batu bara tu lah bisa melintas lagi. Jadi jangan nekat lah kaki. Diamani polisi kena tangkap tu kena tangkap terus disuruh mutar balik lagi. Banyak lah tengah jalan suruh balik lagi kan. Tak jadi kita dapat upah ongkos lah habis. So mutar balik kena tilang polisi, kena amani polisi. Banyak kena. Jadi kalau ada aturan tu kita ikutilah baik-baik. Kaki adalah saatnya masanya dibuka lagi untuk angkutan batu bara. Awak juga malam-malam ngapain nak main malam-malam? Nah, supaya tak nampak tadi. Kalau siang kan nampak. Tak kalau siang kira yang alasannya kena kerja, rupa kena biar nampak. Nah, selain itu nanti kita ke kabar terkait darurat narkoba pula kok ha. Seorang pengedar narkoba dari ringkus tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jambi. Orang kok kedapatan ngedari 8 paket sabu yang dijual di salah sikok tempat pesta narkoba di Kabupaten Muaro Jambi. AS warga desa Tarikan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi diringkus tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jambi. Tersangka diamankan di salah sikok tempat yang kerap dijadikan pesta narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita 8 paket narkoba yang saat itu masih dalam proses penimbangan. Saat mengedarkan narkoba, pelaku membuat tempat dewek sekaligus menjual paket-paket kecil sabu. Di hadapan penyidik, paket kecil sabu tersebut dijual dengan harga paket hemat. Kasubit Penmasbid Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution menjelaskan, pelaku AS merupakan target operasi polisi setelah mengungkap jaringan narkoba seorang berinisial SB. Saat itu pelaku masih dalam proses penyidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di rutan Polda Jambi. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, rugi nian. Orang kok. Apa? Daripada pesta sabu mending pesta makan jajan. Makan jajan. Ajak kita kalau pesta makan jajan. Bakar jagung. Tak ya. Ada pula paket hemat kata dia tadi tu. Paket keingat pula saya kalau lagi makan apa beli ayam goreng merah itu tu nak pakai hemat 1, pakai hemat 2, pakai hemat 3. Zaman sekarang ada sebutan pakai hemat narkoba pula nah. Pakai hemat narkoba laju kena korong, diancam kena korong seumur hidup tadi kata kan. Lah mak narkoba mahal, jajan narkoba janganlah mahal, dapat dikit. Mending beli jagung rebus dapat 10.000 dapat 5. Masih dapat 5 pun 4. Lah mahal lagi ni. Lah mahal. Jadi bengen dulu. Oh jangan bengen dulu. Kalau metik kebun dawet bisa dapat dia. Tapi tunggulah. Orang tu pesta narkoba pula. Tak gini kok pesta dia penjara dia. Tak bisa. Jadi hindarilah narkoba kan nanti untungnya ganti-ganti dan juga selain tadi bisa merusak dari segi sosial, segi ekonomi juga karena mahal dan juga kalau kita lah kecanduan tidak baik dampak panjangnya karena kecanduan tu segala cara nak cara halal, cara haram pasti kayak gitu nak digasi lah karena kita tadi lah kecanduan tu tadi. Jadi kalau ada nawai narkoba kita katakan tidak. Coba Rahman nawai saya narkoba kita praktek dulu. Rani. Payalah kita narkoba. No, tidak tidak. Enggak bisa. Kalau bisa ya apa? Tak bisa, janganlah narkoba selain tu bisa lah. Kalau ngajak kita kondangan, kaki saya kan. Kalau narkoba janganlah dulu, jangan Sudahlah dah. Nah selain narkoba kan diganti ternyata ada pula kasus korupsi. Yaitu mantan bendahara desa Pangkal Duri ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Oleh Kejari Tanjab Tim, tersangka Iko diduga melakukan penyalahgunaan desa. Abdul Wahab, usia 53 tahun, mantan bendahara desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditetapi sebagai tersangka sama pihak Kejari Tanjung Jabung Timur. Kasat Intel Kejari Tanjung Jabung Timur, Abdul Rahmat mengatakan, Abdul Wahab diduga melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2022. Berdasarkan hasil pengembangan penyediaan diperoleh 2 alat bukti, sehinggalah cukup untuk menetapi pelaku sebagai tersangka dalam penyediaan itu. Atas perbuatan tersangka, negara dirugii sebesar Rp415,884,000. Kini tersangka diamani di lapas kelas 2B Muara Sabak.
Tersangka dikenakan pasal subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana lah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Klipa Patria TPRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak kemana-mana dulu karena saya nak numpai kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya kasus diare di kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. Tetaplah bersama kami. Ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, ganti-ganti ternyata selain darurat narkoba, Provinsi Jambi juga darurat obat-obat tertentu. Dalam kurun waktu dari tahun 2020 sampai 2024, BPOM Provinsi Jambi nemui 35 kasus obat-obat tertentu. Selain darurat narkoba, saat itu Provinsi Jambi juga darurat obat-obat tertentu seperti Heximel dan Tramadol. Mengkonsumsi obat-obat tertentu dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, BPOM Provinsi Jambi menemukan 35 kasus obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu itu berasal dari Pulau Jawa dan media sosial. Kepala BPOM Provinsi Jambi Veronica Ginting mengatakan, peredaran obat-obat tertentu itu banyak ditemukan di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Bungo. Rata-rata produsen membeli obat-obat tertentu itu dari Pulau Jawa dengan modus dibungkus dengan kosmetik. Obat-obat tertentu itu juga banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja dan pekerja proyek. Dan tadi dimaksudkan adalah untuk melakukan kolaborasi, sinergisme dalam hal penanggulangan peredaran obat-obat golongan tertentu yang sebagian masyarakat sebenarnya tidak mengetahui kalau obat-obat tersebut dapat menyebabkan gangguan seperti halnya kecanduan. Veronica Ginting menambahkan pihaknya bakal melakukan penindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika menemukan produsen dan masyarakat yang memesan obat-obat tertentu. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kalau tadi narkoba kini olah obat pula. Dari Pulau Jawa pula, jauh nih ya. Beli tuh, jadi emang ada modusnya tadi dibungkus dengan kosmetik. Caca itu kosmetik pula jadi. Nah, ngapo? Kaget. Ndak lah kalau selagi kita beli itu di tokonya yang terpercaya, yang aman. Kan kita makan kosmetik itu kan. Iya juga. Ndak lah bedak tua makan kan. Iya pula, ndak dihirup dak ya. Iya, janganlah iya. Jadi emang orang itu modus bukan berarti kayak kosmetik kalau itu ada bahan-bahan obat tertentu tuh dak. Cuma orang kau beli obat tertentu pakai modus cak-cak beli kosmetik pokoknya dalam tu isian tak mana lah dibungkusnya saya tidak tahu karena saya bukan pelaku Nah, jadi dalamnya tuh dibungkus cak-cak kosmetik, tahu orang tuh beli obat-obat tertentu tadi. Padahal kan bahaya juga sama kayak narkoba karena bikin ketergantungan, kata tadi ramai dampaknya kurang lebih sama kayak narkoba tadi kayak kita jelasin tadi. Jadi janganlah yang aneh-aneh makan yang ada bela. Iya, budak-budak pula kata tadi kan. Hati-hatinya lah itu juga untuk orang tua juga diawasi juga macam mana pergaulan anak kita kok yang masih kecil, yang masih butuh bimbingan apa yang dikonsumsi pergaulannya supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Iya betul Nian. Nah, kita beralih pula ganti-ganti ada sebanyak 400 lebih kasus diare ditemukan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh pada 2 bulan terakhir. Selain karena kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, meningkatkan kasus diare juga disebabkan oleh musim kemarau. Sepanjang periode Mei hingga Juli 2024, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh nyatat ada 457 kasus diare ditemukan di Kota Sungai Penuh, baik yang diderita sama orang dewasa maupun anak-anak. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Era Syafitri mengatakan, meningkatnya kasus diare dikarenakan kurangnya perilaku PHBS yang diterapi pada anak-anak hingga orang dewasa.
Selain itu, musim kemarau juga menyebabkan terjadi peningkatan kasus diare. Menurut data yang kami himpun dari Dinas Kesehatan, itu data mencakup dari 11 puskesmas dan rumah sakit. Nah, itu data diare kita tahun 2023 itu setahun sebanyak 811 kasus diare. Dan untuk tahun 2024, nah ini masuk data sampai dengan Januari-Juni, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2, itu sebanyak 457. Era juga ngimbau seluruh warga Kota Sungai Penuh supaya bisa selalu jaga kesehatan dengan cara menerapi perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga kasus diare di Kota Sungai Penuh bisa diminimalisasi. Fahlan, TPRI Jambi melaporkan. Banyak juga kasus diare ya, jadi emang benar kita tuh juga harus nerapi PHBS tadi. Apa tuh? Tadi tuh perilaku hidup bersih dan sehat supaya mencapai rumah tangga yang sehat. Nah, Rahman kata itu ada 10 yang kita lakukan supaya mencapai PHBS dan rumah tangga yang sehat tuh. Macam memberantas jentik nyamuk, terus tak merokok dalam rumah, habis tuh makan buah dan sayur tiap hari, melakukan aktivitas fisik tiap hari juga. Jadi macam kita kok kan apalagi kita kayak misalnya kerja dalam ruangan, duduk Nah, tuh bisa sesekali kita ganti-ganti tegak dulu 30 menit, berolahraga jalan sekitar rumah, olahraga dalam rumah juga bisa. Jadi jangan alasan hari hujan, hari panas. Bisa dalam rumah kita juga melakukan aktivitas fisik. Misalnya tadi senam dalam rumah atau melakukan pekerjaan rumah juga kan aktivitas fisik. Jadi ada banyak langkah-langkah. Nyapu juga bisa, ngepel, itu juga termasuk. Iya, boleh rahmat rumah saya tuh supaya beraktivitas fisik mau? Enggak. Kok indah? Nah, tadi katanya mau biar aktivitas fisik, tidak mau ya? Tidak mau. Ada pula. Nah, ganti-ganti kita beralih pula ke kabar lain. Nah, akses bahu jalan utama dari Desa Hiang menuju Desa Pungut, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci amblas. Tidak adanya rambu atau tanda peringatan di bahu jalan yang amblas berpotensi bahayakan pengguna jalan yang lintas. Bahu jalan yang amblas tersebut menghubungkan 2 kecamatan di Kabupaten Kerinci. Kondisi itu mengakibatkan akses transportasi dan aktivitas warga sehari-hari menjadi terganggu. Tidak ada rambu atau tanda peringatan di bahu jalan yang amblas sedalam 3 meter tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan yang melintas terutama pada malam hari. Seorang warga Hamdani mengatakan sudah hampir 8 bulan jalan berada di perbatasan Desa Hiang Kecamatan Sitenjau Laut dan Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur tersebut belum juga diperbaiki oleh pemerintah kabupaten. Padahal jalan itu merupakan akses utama bagi warga di 6 desa untuk mengangkut hasil pertanian menuju pusat kota. Dari Januari sampai saat ini belum ada diperbaiki oleh oknum pemerintah. Sebagian besar warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memperbaiki jalan yang rusak akibat terjang banjir yang terjadi beberapa bulan lalu, sehingga aktivitas warga dapat kembali normal. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti demikianlah berkabar Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmatul Uzma dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.